Mantap Jen. Udah mulai direkam. Oh, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Pak Deris di sini bersama Muhammad Jen ya. Namanya Zainur Alawi, Pak. Oh, Zainur Alawi. Dari kelas apa Jen? Saya sekarang kelas 12, khususnya di kelas 12 4. Di kelas 12 4. Ya, mungkin nggak keajar ya sama Bapak. Soalnya dari kelas 10, 11 sampai 12 kan aku penyanyi sama Pak Awan, sama Pak Sutrasman. Sekarang sama Pak Misno. Oke, itu di sekolah ya. Bapak ingin tahu ini sekedar informasi. Jen itu potensinya itu banyak di KTI, di OSN, dan yang terakhir Bapak dapat kabar Jen itu sudah menulis buku tentang menabung aja, prinsip atau hukum menabung. Nah, Bapak penasaran dengan Jen ini, kita tanya-tanya dulu ya tentang keluarganya sedikit, kemudian kebiasaan Jen, kemudian nanti kita tanya tentang bukunya, dan terakhir apa sih ada apa yang sedang dikerjakan oleh Jen sekarang gitu ya. Kemudian Bapak ingin tahu juga Jen menatap ke depan setelah dari SMA ini gimana pemikiran Jen. Oke Jen, Bapak mau nanya dulu Jen tuh latar belakang keluarganya seperti apa? Gimana? Sebenarnya terima kasih ya Pak atas kesempatannya untuk latar belakang sendiri. Saya lahir dari 3 bersaudara, anak perempuan, terus saya anak kedua, dan saya punya adik yang sekarang lagi di pesantren di Batu Turun. Jadi saya pribadi ketika masih kecil itu memang sudah digembleng sama orang tua, apalagi kalau misalnya kita ilmu agama dan juga pendidikan gitu. Kenapa seperti itu? Karena katanya kalau misalnya mau jadi orang harus pintar gitu. Jadi dari Ibu Bapak apa? Kalau misalnya ibu itu profesinya sebagai ibu rumah tangga, kalau misalnya bapak itu profesinya dulu waktu masih SD itu bapak profesinya sebagai salah satu karyawan, bukan karyawan, salah satu staf di kantor desa. Tapi setelah saya masuk ke SMP, bapak resign dan sekarang jadi hamil. Nah waktu itu beliau jadi staf di desa, terus nyampe jadi amil. Tapi karena amil ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat, jadi beliau ingin jadi amil saja gitu Pak. Jadi Jen itu anak kedua? Iya, saya anak kedua. Oke, Jen anak kedua. Jen sudah mengharumkan nama sekolah di KTI ya, di pembuatan produk. Oke, kemudian yang terakhir di buku. Coba Bapak tahu sebenarnya ini Jen itu apa sih hal yang paling memotivasinya apa di sekolah itu? Hal yang paling memotivasi di sekolah itu adalah belajarnya Pak. Kenapa belajarnya? Karena kalau misalnya kita belajar terus, kita bisa mendapatkan banyak inspirasi. Makanya aku bisa bikin buku. Waktu itu waktu kelas 10 Pak, aku tuh hidupnya kayak tertekan banget itu, kayak tergesa-gesa mengerjakan buku. Suatu ketika aku datanglah ke perpustakaan. Perpustakaan mana? Perpustakaan sekolah. Oke. Di perpustakaan sekolah itu aku buka, terus masuk, terus dingin gini Pak, karena AC-nya dinyalakan tiga-tiganya. Dinyalakan tiga-tiganya. Ketika itu aku nanya lah ke Bu Juhati waktu itu, Bu, kira-kira ada banyak buku yang bisa merubah hidup Pak? Waktu kelas 10? Waktu kelas 10 semester 2 waktu itu. Oke. Waktu itu aku nyari buku, kata Bu Juhati itu, ada, coba deh kamu cari. Dapatlah satu buku yang judulnya itu Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, karya Richard Carlson. Siapa penulisnya? Richard Carlson. Oke. Buku itu tuh hasil terjemahan dari karya Richard Carlson yang berjudul The Spread at a Monster. Yang lebih yang. Berarti Jin juga suka bahasa Inggris? Ya, saya suka bahasa Inggris. Tapi ya. ikut English Club? Aku nggak ikut English Club karena dulu aku bisa bahasa Inggris itu hasil dari main game, hasil dari baca kursus di luar nggak? Oh enggak, aku dari main game, dari baca komen-komen YouTube dan juga lainnya itu bisa belajar bahasa Inggris. Oke, setelah dari perpus baca buku, Setelah baca buku, aku mendapatkan suatu inspirasi gitu, mendapatkan suatu pencerahan. Ternyata hidup itu enggak seribet itu loh. Ternyata hidup itu enggak setergesa-gesa itu.
ada satu bab yang membuat aku tuh jadi bisa menjalani hidup lebih tenang. Judul babnya itu adalah jangan hidup dalam keadaan tergesa-gesa. Maksudnya, jadi ketika kita hidup itu kita kan sering sekali merasa bahwa kita harus mengerjakan ini, lalu langsung mengerjakan ini tanpa ada titik. Ketika kita seperti itu, maka kita hidupnya nggak akan bisa tenang. Karena kita tuh langsung terdorong oleh masalah baru. Yang dikatakan oleh Richard Carlson di buku itu adalah bahwa seseorang itu harus menjalani hidup secara perlahan. Maksudnya secara perlahan bukan kayak santai-santai, bukan. Tapi kita mengerjakan, setelah mengerjakan istirahat sebentar. Setelah istirahat sebentar, tenangkan diri, baru kerjakan hal lain. Jadi itu secara mental menjadi lebih sehat, secara psikologi juga kita menjadi lebih termotivasi ketika bekerja. Dari sanalah aku jadi tertarik sama psikologi, filosofi, bahkan sekarang aku juga lagi menulis tentang pengalaman aku yang aku tahu, apa yang aku alami, lalu aku selipkan di sana tentang psikologi dan juga filosofinya. Agar apa? Agar nanti bisa menginspirasi banyak orang. Karena dari kisah aku sendiri, aku merasa bahwa hal yang aku alami ini pasti relate, pasti sangat relate itu kayak berkaitan berhubungan dengan orang lain. Ya. Begitu Pak. Setelah itu Jen kelas 11 ya waktu jam tani itu ya. Kemudian membuat produk biopestisida dan bioaktif. Kemudian Jen menjadi presenternya di sana yang begitu percaya diri. Kemudian yang diundang ke Unpad ya. Unpad mempresentasikan, kemudian lolos, dapat bantuan biaya dana dari sekolah, terus lanjut selanjutnya. Dan yang terakhir Bapak juga dapat kabar Jen itu menulis buku dan sudah cetak. Bukunya Bapak lihat judulnya The Law of Saving. Wah mantap. Bapak Bapak guru aja belum pernah gitu ya. Wah ini Jen luar biasa nih. Nah itu gimana ceritanya Jen bisa sampai jadi penulis buku dan bukunya sudah dipromosikan kepada guru-guru. Nah itu gimana ceritanya? Jadi begini Pak, waktu kelas 11 semester 1 itu aku hidupnya melarat banget Pak, asli. Aku hidupnya melarat. Sampai aku kepikiran gimana ya caranya supaya bisa lebih hemat gitu. Setelah itu aku mulai menulis langkahnya gimana, terus nanti tujuannya mau seperti apa. Tapi stuck Pak, nggak bisa mikir. Waktu study tour, aku dikasihlah uang 900.000 sama orang tua. Waktu study tour, uang aku yang dari 900.000 berkurang banyak, jadi tinggal 200.000, balik-balik tinggal 200.000 Pak. Dari sanalah aku dapat sebuah inspirasi. Oh ternyata menabung itu harus seperti ini loh. Untuk menghemat uang tuh harusnya seperti ini loh. Salah satu prinsip yang aku dapatkan adalah ketika kita ingin membeli sesuatu, kita tuh harus tahu barang ini bakal terpakai nggak. Maksudnya seperti apa? Ketika kita membeli sesuatu, kita perlu tahu barang ini tuh hanya sekedar buat pajangan saja atau nanti bakal terpakai ke depannya. Sebagai contoh, misal kita sekarang tuh perasaannya ingin membeli handphone, tapi handphone kita masih ada. Kalau misalnya kita membeli handphone yang baru, handphone yang lama itu nanti tidak akan terpakai. Handphone yang tidak terpakai ini nantinya akan menjadi limbah. Itu namanya pemborosan. Makanya untuk menjaga supaya kita lebih hemat, terus uang kita juga bisa ditabung untuk diinvestasikan, kita perlu memiliki yang namanya kesadaran untuk bisa bisa menggunakan apa yang ada terlebih dahulu. Itu namanya bersyukur. Kalau misalnya setelah seperti itu dan memiliki permasalahan di yang kita punya, barulah kita beli. Itulah yang namanya the laws of saving. Jadi prinsip menabung itu seperti itu. Prinsip untuk menghemat itu seperti itu. Dan itu udah pengalaman pribadi. Ya, dari pengalaman pribadi, dari pengalaman orang tua, dan juga dari pengalaman yang aku lihat dari teman-teman aku. Kayak mama aku juga beli pembuka tolol, tapi nggak kepake sama sekali. Dan pemboros kan. Iya. Tapi Bapak search itu di AI ya tentang the law of saving, ternyata sudah ada tokohnya itu di dunia tuh. Atau Jen ada inspirasi atau memang nggak ada tadi? Kalau misalnya untuk itu aku sendiri baru tahu Pak. Oh, sudah Bapak pas search di ilmu ekonomi gitu, ternyata di
di toko Eropa itu sudah ada hukum itu tuh, ada tokonya. Kalau Jen, oh ternyata Jen nggak ada inspirasi dari sana. Karena ini kan aku bukannya tentang self improvement, tentang bagaimana cara untuk mengembangkan diri. Makanya aku berdasarkan dari pengalaman pribadi, orang tua, bahkan dari apa yang aku lihat di teman-teman begitu. Baik, sukses Jen buat bukunya. Mudah-mudahan banyak juga yang apresiasi. Nanti Bapak beli satu ya. Ya siap, terima kasih banyak Bapak. Oke, terus terakhir Jen kedepannya sebenarnya ingin jadi apa? Untuk sekarang aku sebenarnya punya banyak potensi ya, kayak di international relation atau hubungan internasional di HI. Terus aku juga sekarang tertarik ke pertanian karena jabatan itu. Aku ingin masuk ke jurusan agricultural engineering atau teknik pertanian. Teknik pertaniannya tapi bukan yang di Indonesia, tapi aku pengen ke luar negeri. Makanya sekarang aku lagi nyari beasiswa kayak stipendium Hungaricum, terus Romanian Government Scholarship, terus Mitsui Bushan dan juga lain-lain. Aku masih mencari. Oke, berarti itu ya ke depannya. Terakhir Jen, nanti kalau video ini Bapak upload, tayang, kemudian beberapa tahun ke depan Jen mungkin menonton atau Bapak menonton, apa pesan-pesannya buat teman-teman di seangkatan sama Jen, atau buat pesan-pesannya buat sekolah atau guru-guru kalau di tahun-tahun mendatang mungkin tayangan ini bisa ditonton lagi sebagai sebuah motivasi atau penyemangat. Gimana Jen? Apa yang bisa dibilang? Dalam kehidupan itu kita tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tetapi yang perlu kita bandingkan adalah diri kita di masa lalu dengan diri kita di masa lalu. Jadi teman-teman, ketika kita membandingkan diri kita yang ada di masa lalu dengan ada yang di masa depan, maka kita bisa mengetahui apa perubahan yang terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu, ketika nanti di masa depan kalian menonton video ini, tolong jadilah lebih baik. Karena dari buku Atomic Habits, seseorang yang mampu menjadi lebih baik 1% setiap harinya akan menjadi lebih baik 37 kali lipat dalam setahun. Mungkin itu pesan dari saya untuk teman-teman, untuk guru-guru dan lainnya. Saya Zainul Arabis, sekian, terima kasih. Jen udah punya modal, suka membaca, mudah-mudahan sukses ya cita-citanya. Terima kasih udah mau bicara sama Bapak. Ini Bapak sebelum-sebelumnya udah pernah dengan beberapa siswa. Bapak juga tertarik sama Jen ingin bicara. Alhamdulillah Jen juga tersedia. Terima kasih ya Jen. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.